Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Farisal dengan nomor indeks mahasiswa 220464 502037. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia, atau dalam hal ini dalam organisasi APKIN. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah psikologi konseling. Baik, langsung saja kita mulai dari pertama. Nah, baik, yang pertama yaitu ada penghargaan dan keterbukaan. Nah, penghargaan dan keterbukaan itu yang pertama ada penghargaan terhadap sasaran layanan. Nah, yang pertama, konselor di sini menghargai konselor sesuai dengan harkat dan martabatnya, harkat dan martabat kemanusiaannya. Yang kedua, konselor menyadari dan menghargai konselor sebagai individu dengan hak-hak pribadi dan kondisi multikultural lainnya. Yang ketiga, konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan memposisikan sebagai subjek yang perlu dibantu dan diberikan solusi atas masalah-masalahnya. Yang keempat, ada konselor memahami dan memposisikan konselor sebagai subjek yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahannya. Adapun poin kedua yaitu kebenaran dan keterbukaan, yang dimana dalam melaksanakan pelayanan konseling, konselor membahas dan menangani permasalahan konseling secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak kecuali kepada kebenaran. Yang kedua, dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan konseli, konselor di sini mendorong konseli untuk objektif dan terbuka sehingga segala sesuatunya dapat dibahas dan dilayani secara mendalam, tuntas, dan tepat. Dan juga dalam menangani permasalahan konseli, konselor di sini bertindak secara objektif, konkret, dan menghindari kerancuan peran dan sesuatu yang tidak jelas. Baik, poin selanjutnya yaitu kerahasiaan dan berbagai informasi. Nah, kerahasiaan dan berbagai informasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kerahasiaan. Nah, kerahasiaan di sini konselor menyadari, menghargai, menempatkan informasi dan mengenai diri kalian yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kondisi aktualnya pada posisi yang sangat dirahasiakan sepenuhnya. Nah, konselor juga sebagai uh, informan atau informasi tentang diri dan kondisi sasaran layanan hanya seizin sasaran layanan sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi dan atau hukum. Yang kedua ada berbagi informasi dengan pihak lain. Nah, berbagi informasi dengan pihak lain ini ada 4 poin. Yang pertama itu dengan pengawal lembaga, kedua dengan tim konselor, yang ketiga dengan pihak sebagai atasan yang konselor, dan yang keempat itu dalam memindahkan data. Nah, poin ketiga ada rekaman data konseling. Nah, yang pertama kerahasiaan rekaman, yang kedua izin untuk merekam, yang ketiga izin untuk pengamatan, yang keempat rekaman bagi klien atau konseli, yang kelima bantuan dengan rekaman data, yang keenam membuka atau memindahkan rekaman, dan yang ketujuh yaitu penyampaian dan pemulihan rekaman setelah konseling berakhir. Nah, adapun poin terakhir di materi kerahasiaan dan berbagai informasi yaitu penelitian. Nah, di sini penelitian itu mencakup pertama persetujuan institusi uh, atau lembaga, dan yang kedua informasi rahasia yang diperlukan dalam penelitian. Nah, baik, selanjutnya yaitu setting layanan. Nah, yang dimana setting layanan ini terbagi menjadi 2 poin lagi.
Yang pertama suasana dan sarana fisik, dan yang kedua itu kondisi sosial psikologi. Nah, yang dimana konselor ini harus memperhatikan suasana dan sarana fisik yang akan digunakan untuk melaksanakan eh, layanan konseling. Nah, dan yang kedua itu konselor juga harus memperhatikan kondisi sosial psikologi untuk melaksanakan pelayanan konseling. Nah, misal itu contohnya ketika pelayanan konseling ini dilaksanakan di tempat yang tertutup. Uh, Adapun tempat penyelenggaraan konseling ini dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseling ini merasa dihargai dan dihormati. Nah, materi selanjutnya itu ada pendekatan dan teknik. Nah, pendekatan dan teknik ini ada 4. Yang pertama keelektikan. Nah, di keelektikan ini yang pertama konselor menyelenggarakan pelayanan terhadap klien secara sistematis, komprehensif melalui langkah-langkah misal pengantaran atau introduction, penjajakan atau investigation, penafsiran atau interpretation, pembinaan atau intervention, pengontrolan atau penilaian atau inspection, dengan menggunakan secara cermat unsur-unsur yang ada di dalam pendekatan dan teknik konseling. Adapun yang kedua penggunaan unsur-unsur yang ada di dalam pendekatan dan teknik konseling dipilih oleh konselor secara elektif sesuai dengan permasalahan, kebutuhan dan kondisi yang dialami dan kondisi klien. Yang pendekatan dan teknik yang kedua itu ada kekinian dan kemandirian. Yang dimana pertama itu pelayanan konseling terhadap klien atau konseling oleh konselor terfokus pada kondisi kekinian dan kemandirian konseli. Yang kedua, apabila konseli mengemukakan hal-hal yang berdimensi waktu yang lalu atau yang akan datang, atau misal terkait dengan pihak ketiga, maka hal tersebut dianalisis dan dibahas dalam kaitannya dengan dimensi kekinian dan kemandirian konseli. Yang ketiga, apabila konselor menggunakan teknik diagnosis tertentu, maka hasil diagnosis tersebut digunakan dalam rangka pembinaan, termasuk di dalamnya upaya remedial berkenaan dengan kekinian dan kemandirian klien. Yang ketiga yaitu data instrumen. Nah, data instrumen ini penggunaannya penggunaan instrumen oleh konselor yang dapat menghasilkan data dalam dimensi waktu lalu, masa kini, dan masa yang akan datang diorientasikan kepada kondisi kekinian dan kemandirian klien. Adapun klien ini berhak untuk mengetahui hasil instrumen yang digunakan konselor demi pemahaman uh, klien atau konselor tentang kondisi kekinian dan kemandiriannya. Nah, konselor juga hanya menggunakan instrumen yang ia uh, memiliki hak untuk menggunakannya dan telah terlatih dalam pengadministrasiannya, pengelolaan dan penafsiran data, serta penggunaan data hasil instrumen itu secara keseluruhan dalam pelayanan konseling. Adapun pendekatan dan teknik keempat yaitu penilaian hasil layanan. Nah, penilaian hasil layanan ini yang pertama penilaian hasil layanan konseling khususnya layanan konseling perorangan atau konseling individual. Yang kedua, penilaian terhadap hasil layanan konseling dilakukan dengan tahapan. Yang ketiga, untuk pelayanan dengan format klasikal, eh, satu kelompok itu dilakukan penilaian dengan meminta peserta layanan merefleksikan, entah secara lisan atau tulisan, mereka merefleksikan diri mereka masing-masing berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah mereka ikuti melalui ekspresi tentang bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka merasakan, dan bagaimana mereka bersikap. Nah, nah selanjutnya itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu tanggung jawab kepada konseli, yaitu bahwa konselor ini telah berbuat
eh, sesuatu yang menguntungkan konseling melalui pelayanan konseling. Yang kedua, ada tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini maksudnya itu bahwa konselor ini telah memenuhi kewajiban sebagaimana diletakkan kepadanya oleh orang tua atau keluarga konseli, pimpinan satuan pendidikan dalam hal ini sekolah atau madrasah dan lain sebagainya, pemerintah atau yayasan dan masyarakat pada umumnya. Nah, dalam hal ini tanggung jawab konselor itu terlebih-lebih menjadi tuntutan bagi konselor yang bekerja pada unit kelembagaan tertentu. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab kepada ilmu dan profesi. Maksudnya di sini yaitu bahwa konselor ini telah menunaikan kaidah-kaidah keilmuan dalam profesinya sesuai dengan tuntutan keilmuan dan keprofesian serta kode etik profesinya. Nah, yang keempat ada tanggung jawab kepada diri sendiri. Maksudnya di sini bahwa konselor ini telah melaksanakan apa yang perlu dan harus dilaksanakannya dengan penuh komitmen dan dedikasi. Adapun poin terakhir yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bahwa konselor telah berbuat sesuatu sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi. Nah, di sini konselor wajib memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan kepada klien atau konseli. Nah, di setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri konselor sendiri, merugikan klien, merugikan lembaga dan pihak lain yang terkait. Serta ini juga serta eh, pelanggaran terhadap kode etik juga ini merugikan profesi bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, pelanggaran kode etik ini akan mendapatkan sanksi baik secara moral berkenaan dengan kerugian diri konselor sendiri, klien dan pihak lainnya, serta sanksi secara formal dan organisasi profesi. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran ini yang pertama yaitu pelanggaran umum. Yang kedua pelanggaran terhadap klien, yang ketiga pelanggaran terkait dengan lembaga kerja, yang keempat pelanggaran terhadap rekan sejawat, dan yang kelima yaitu pelanggaran terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran. Nah, kalau tadi sudah dibahas mengenai pelanggaran dan sanksi, terus bentuk-bentuk pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh konselor. Nah, sekarang itu ada sanksi terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh konselor. Nah, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, profesi bimbingan dan konseling, maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu eh, teguran secara lisan eh, dan tertulis, peringatan keras secara tertulis. Yang kedua itu pencabutan keanggotaan APKIN. Nah, yang ketiga pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Nah, yang keempat ini apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Nah, adapun yang poin yang terakhir yaitu mekanisme penerapan sanksi. Nah, di sini penerapan sanksi terhadap konselor ini yang dianggap melanggar kode etik dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, diperolehnya pengaduan atau informasi tentang adanya pelanggaran dan klien ini atau pihak lain. Yang kedua, pengaduan informasi disampaikan kepada eh, Dewan Kode Etik untuk diverifikasi. Nah, setelah disampaikannya pengaduan informasi ini, konselor yang bersangkutan ini dipanggil untuk memverifikasi pengaduan yang telah sampai di
Dewan Kode Etik ini eh, yang dilaporkan oleh klien atau pihak lain ini. Nah, untuk mengapa konselor dipanggil ini agar dalam hal ini konselor yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. Eh, nah, selanjutnya apabila ternyata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaian ini dilakukan oleh Dewan Kode Etik Daerah dan yang kemudian dikuatkan oleh pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disingkat PBAKIN. Yang terakhir, apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor cukup berat, maka Dewan Kode Etik Daerah ini melimpahkan penyelesaiannya kepada pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dalam hal ini PBAKIN. Nah, baik, itu saja materi mengenai kode etik, bimbingan dan konseling yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.